Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini yang sedang mereka praktekkan sekarang. Hati-hati, kuatkan akidah kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa kana al-kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau bertemu dengan mereka, tanamkan dalam benak saudara-saudara, wah ini penolong setan ini. Ini penolong setan. Begitu bertemu dengan mereka di jalan, oh penolong setan ini. Tapi tetap aja, tetap beradaptasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Cuman mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tengok seorang dokter yang setiap malam bahkan dia berulang-ulang mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ditanya malah hari ini, atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Kabur. Kabur dia. Memalukan. Jadi pesan saya, saudara-saudaraku sekalian, yang awam Islam, yang awam Bible, yang awam Al-Quran, tanamkan akidah bahwa di luar Islam iblis bekerja melalui mereka untuk menyesatkan kita umat Islam. Umat Islam ini adalah sasarannya iblis untuk disesatkan dengan berbagai macam kendaraan senjata yang iblis pakai. Sama seperti apa? Terutama menggunakan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Itu adalah senjata tertajam yang iblis pakai untuk menyesatkan kita. Pahami itu. Itulah gunanya kenapa para apologet Islam ini lahir. Ada saudara Arif, ada Api Riau, ada Filipus Kristus, ada Bang Handi, dan semuanya, ada Bang Ferry dan semua yang tak bisa disebutkan satu-satu. Mereka ini adalah tameng semua untuk menjaga kalian semua. Mereka ini adalah pejuang-pejuang akidah untuk menjaga supaya iblis itu tidak masuk merasuki kita, karena iblis ada di sekeliling kita. Minal jinnati wan nas. Oke, saya rasa begitu sebagai penutup dari saya. Yang pastinya seorang dokter lari terberak-berak, beraknya keluar dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari anusnya juga. Disebabkan karena dia malu. Nanti di sana dia akan berkata, waduh, saya kok nggak bisa menjawab. Iblisnya akan membisikkan, tenang aja dokter, Bang Suma itu tidak paham Bible. Yang punya Bible kan kamu kan dokter. Dia itu cuman pintar nyomot-nyomot data saja. Kamu itu benar, dia yang tidak paham Bible, karena dalam dirinya tidak ada roh kudus. Padahal yang membisikkan itu adalah iblis. Oke, saudaraku, saya nyimak, silakan antum lanjutkan. Ya, saya nyimak sini sambil beristirahat. Dulu ada di bawah ada predik, iya. Di bawah juga mau naik Kristen. Iya. Silakan. Silakan Bang. Sallu ala Nabi. Silakan Pak Injil. Bang Messi kan juga Kristen Bang Andi. Oh iya, silakan. Pak Predik sebentar ya, Anda dibawa dulu bentar. Silakan Pak. Messi, selamat siang Bang Messi. Selamat siang. Langsung topiknya Pak Arif, topiknya tadi. Ya, dilanjut Mbak Messi tentang. Jadi ya oke, kalau gitu ini topiknya Bang Messi. Topiknya adalah tadi pertanyaannya Bang Juma. Sebagaimana dokter dulu berargumentasi nekat menuhankan anak Maria, anak tirinya Pak Yusuf, kan begitu. Dokter ini nekat banget. Ditanya balik oleh Bang Juma, atas kehendak siapa Kristen ini atau dokter tadi itu atau Anda sendiri menuhankan anak Maria, anak tirinya Pak Yusuf, atas kehendak siapa? Itu topiknya, silakan. Kasih. Jadi soal Yesus disebut sebagai Tuhan itu bukan kehendak siapa, karena memang sejak awal dia adalah logos Allah itu sendiri, Pak Suma. Ini Anda selalu melupakan ayat di Yohanes 1, itu masalahnya di situ. Nah, kemudian terus saya dengar tadi misalnya, iya, boleh. Kalau ada yang banyak mau sekali masuk, saya dengar tadi masalah Matius 7:21 sampai 23, saya kira Pak Suma di situ salah paham dengan ayat itu.
Nah kemudian selalu menuduh Paulus ini rasul palsu, padahal di dalam Kisah Para Rasul 9 sudah ditegaskan Pak Dokter tadi bahwa di situ ada kesaksian Ananias juga yang menyatakan bahwa Paulus ini diutus Allah, Yesus untuk mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Dan kemudian di Roma 14 ayat 9 tadi Pak Suma juga mengangkat itu, padahal di Kisah Para Rasul Roma 14:9 Bang, Roma 14:9. Iya, Roma 14:9 juga sama dengan pernyataan Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Lalu apa yang selalu dituduhkan kepada Paulus ini? Dasarnya apa gitu loh? Silakan. Saya tanya Pak, atas kehendak siapa Bapak menyembah Yesus? Ada jawaban? Kalau tidak ada, izinkan yang lain yang lebih paham Bible untuk diskusi dengan saya. Gini Pak Suma, gini. Tidak ada itu namanya kehendak di situ. Karena apa? Yesus itu memang Allah gitu loh. Yesus Makanya mengatakan apa, Pak? Yesus mengatakan apa? Saya mengatakan tadi bahwa di Yohanes 1 itu firman itu adalah Allah. Jadi kenapa harus punya kehendak lagi yang menuhankan Yesus ini? Kan sudah tegas dikatakan di situ, firman itu adalah Allah gitu loh, yang menjadi manusia. Tetapi karena Anda selalu memahami Yesus dalam Alkitab itu berdasar konteks Al-Quran, makanya seolah-olah Yesus ini ciptaan. Di situ masalahnya Pak Suma. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Tidak perlu kehendak siapa, karena memang anak Maria itu adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia. Itu ucapan manusia. Anda kan? Itu jawaban Bukan. Anda kan? Tapi Yesus mengatakan apa, Pak? Yesus mengatakan apa? Orientasinya kita itu ke Yesus, Pak, bukan gereja, bukan doktrin, bukan pembodohan, Pak. Yesus mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi, dipanggil dia Tuhan atau tidak, orang itu harus berlaku sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak yang lain. Bukankah data sudah jelas diterangkan demikian? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu masih kurang. Itu datanya kurang menurut saudara. Itu harus dihapus atau gimana? Kehendak Bapakku yang harus berlaku, Pak. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan kata kehendak di sana telema. Telema itu adalah instruksi, penekanan sungguh-sungguh akan dalih yang Tuhan berikan kepada nabinya. Apa yang dikatakan? Kehendak. Jadi harus berdasarkan kehendak Tuhanku, kata Yesus. Tidak boleh yang lain. Sedangkan Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Paulus. Kenapa Anda tidak jujur mengakui itu? Nah, sedangkan pernyataan Yesus sangat jelas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Bukan saya yang berbicara demikian, Yesus yang mengatakan demikian. Konon katanya yang mau selamat harus percaya kepada Yesus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus ketika Anda ingin selamat? Harus percaya. Maka tuntunan, aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan harus berpangku kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan agar Kristen menyembah saudaranya Yakobus? Mana dalilnya? Ada. Makasih. Silakan. Gini Pak Suma. Gini, saya kira kita harus memahami dulu apa makna dari Matius 7:21 itu sampai 23. Dikatakan di situ, bukan setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi di sini ditekankan di situ bukan kepada umat lain, tetapi umat Kristen sendiri yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di mana orang Kristen itu ada yang selalu mengaku Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang dibawa oleh Yesus gitu loh. Jadi ini bukan merujuk kepada kalian, bukan. Tetapi orang Kristen sendiri, di dalam tubuh iman Kristen sendiri, yang dimaksud ayat ini, makanya dikatakan tidak semua orang atau bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa itu apa? Itulah yang diajarkan Yesus di dalam dunia sebagai sang firman. Makanya di Yohanes 6 ayat 38 Yesus mengatakan,
Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah Allah, itulah kehendak Allah. Itulah Pak Suma. Jadi harus pahami di situ konteksnya. Bukan untuk kalian di sini, tapi untuk kalangan Kristen sendiri yang mengaku Kristen di mulut, tetapi tidak melakukan ajaran Yesus, gitu loh. Bukan untuk kalian ini. Demikian. Iya, saya tidak pernah mengaku ini untuk Islam. Ini untuk Yahudi. Jangan ngadi-ngadi Anda mengatakan itu untuk Kristen. Itu memalukan sekali. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Kristen itu adalah agama yang lahir di tengah-tengah Roma Yunani. Kristen agama yang didirikan oleh Kekaisaran Katolik, Kekaisaran Roma. Itulah agama tertua nyembah Yesus. Agama tertua paling tertua menyembah anak orang itu adalah agama Katolik yang Anda teruskan sekarang. Itu bukan agama Yahudi. Di dalam Matius 7 ini Pak, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya orang bersunat yang tidak makan babi, yang ibadah hari Minggu, nyembah kepada Elohim. Bukan orang Roma ini. Murid-murid Yesus orang bersunat, tidak makan babi. Mereka tidak menajiskan dengan makanan-makanannya orang Katolik, orang Roma. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Nanti Paulus datang kepada mereka tuh, nyamar sebagai domba dia itu. Baca di kitab saudara tuh, apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus ketika dia menyamar di 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bukti bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Paulus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Taurat, padahal dia bukan pengikut Taurat. Ini dalil Pak, 1 Korintus 9 nomor 20. Sekali-kali dialog itu pakai akal. Lalu kemudian ketika dikatakan dari buahnya, wahai muridku Bani Israel, akan muncul pengikut nabi palsu, dan dari buahnya kau akan melihat dia. Apa itu buahnya? Kamu tengok aja. Kalau dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi semua implementasi rutinitas keagamaannya bukan kehendak Bapa. Nyembah Yesus bukan kehendak Elohim. Ibadah Minggu bukan kehendak Elohim. Natalan bukan kehendak Elohim. Makan babi bukan kehendak Elohim. Tidak bersunat bukan kehendak Elohim. Kurang apa lagi? Siapa golongan ini? Dari buahnya kau bisa melihat. Ya buahnya cuman Kristen. Hindu nggak manggil Yesus Tuhan. Buddha tidak begitu juga, apalagi Islam. Hanya satu agama di luar Yahudi, di luar agamanya Yesus, yang membawa-bawa nama Yesus, yang berdumuat pakai nama Yesus, bermujizat mengusir setan nama Yesus, hanya Karasteng. Lalu Anda mau berdalih apa? Anda ingin mengatakan saya nggak paham Bible? Oh, sorry lah, saya belum pernah ketemu dengan pendeta yang paham Bible, yang bisa menjabarkan kemudian Bible. Banyak, termasuk Anda mungkin, tapi untuk memahami Bible itu tidak. Kenapa? Karena mereka menggunakan iman. Iman yang mereka pakai, bukan akal. Jadi sentuhan akal dan sentuhan iman itu dimensinya beda Pak, ketika berbicara mengenai kitab atau buku yang kita anggap suci. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran, pendekatan akal dan pendekatan iman itu berbeda. Begitu juga kepada Bible ini, pendekatan iman dan pendekatan akal berbeda. Hebatnya Al-Quran, ketika kita menelaah Al-Quran dengan pendekatan akal dan pendekatan iman, klop. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, antara pendekatan akal dan pendekatan iman itu menolak satu sama lain. Tolong bantu saya untuk memahamkan kepada anak bangsa bahwa yang diusir di sini adalah orang-orang Kristen. Atau kalau Anda mengatakan bukan orang Kristen Bang Suma, ayo mari kita kaji. Dari aspek mananya Anda mengatakan bukan Kristen yang diusir di sini? Dari aspek apa? Oh, karena umat Islam bermujizat pakai nama Yesus. Mana ada Pak? Hanya orang Kristen nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sepanjang hidup
menggunakan namamu, mengusir setan, bermujizat, mengadakan tanda-tanda nubuah demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya memang, sejak kapan Yesus mengaku diutus untuk orang Roma, untuk orang Belanda, untuk orang Indonesia? Tidak pernah. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu silakan Anda bela iman Anda, silakan Pak. Makasih Pak. Silakan. Gini Pak Suma, saya kira konteks dari Matius 7:15 di atas itu adalah peringatan kepada orang-orang percaya bahwa hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang datang kepadamu, yang berlaku seperti nabi tapi sesungguhnya mereka adalah nabi palsu gitu. Jadi ini bukan konteksnya merujuk ke satu orang, karena di situ jamak nabi-nabi palsu, ya. Jadi konteks daripada serigala berbulu domba itu adalah sebuah majas yang menunjukkan bahwa ini adalah orang jahat tetapi mengaku-ngaku baik. Tetapi konteksnya bukan satu orang, ini untuk banyak orang. Nah, Anda tadi langsung menuduh kepada Paulus. Itu satu poin pertama. Yang kedua, di Matius 7 ayat 21 saya sudah jelaskan tadi bahwa itu untuk orang-orang yang mengaku Kristen, di mana di situ dipisahkan antara yang hanya di mulut mengaku Yesus Tuhan tetapi perbuatannya jauh dari ajaran Yesus. Nah, yang kedua itu ada yang menyebut Yesus Tuhan tetapi selalu dalam iman Kristennya gitu. Yang ayat 22 itu adalah ilustrasi dari pembelaan orang-orang yang akan diusir kelak, yaitu yang hanya menyebut Yesus di mulut sebagai Tuhan, tetapi perilakunya itu jauh dari ajaran Yesus. Makanya dikatakan pada hari terakhir, banyak orang yang akan datang kepadaku. Bukankah kami berbuat itu pembelaan di akhir zaman, Bang? Tetapi jawab Yesus di akhir zaman nanti bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi bukan pada saat itu Yesus berbicara, tapi ini konteksnya di akhir zaman nanti. Gitu Bang ya. Yang kedua, soal Kristen, itu harus Anda tahu bahwa Kristen itu sejak Yesus itu mengajar, lalu ada pengikutnya, itulah sebenarnya disebut Kristen atau pengikut Kristus dari kata Kristianos. Akan tetapi penyebutan itu baru dilakukan di Kisah Para Rasul 11 pada saat para murid ada di Antioquia. Jadi namanya Kristen itu memang sejak Yesus itu ada pengikutnya, itu disebut Kristen. Tetapi penyebutannya itu baru ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 ayat 26. Itu loh Bang. Kalau Anda mau memahami makna dari Kristen itu sendiri, ya cobalah dipahami secara bahasa gitu loh. Gitu Bang. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus Pak di Antioquia, bukan pengikut Yesus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, pengikut Yesus makan babi, tidak bersunat. Jangan ngadi-ngadi Pak, memalukan jemaat yang lain. Pengikut Yesus itu najis, hukumnya dipanggil Kristen. Pengikut Kristen itu artinya pengikut Kristus. Paulus itu yang ada di Antioquia, murid-muridnya pada tahun pertama disebut Kristen. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Dalam original teksnya kalau diterjemahkan dengan jujur bunyinya itu seperti itu. Makanya Paulus selalu mengatakan, jadilah teladanku, ikutilah teladanku, ikutilah aku. Itu kata Paulus. Maka Kristen ini adalah pengikut Paulus. Di dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16 dia mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus diutus kepada orang-orang bersunat. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada Yahudi, aku Paulus diutus untuk non-Yahudi. Petrus diutus untuk orang bersunat, Paulus diutus bukan untuk orang yang tidak bersunat. Berarti yang mendirikan agama Anda adalah orang yang diutus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Paulus. Jangan mengaku Kristen itu pengikut Yesus. Najis tralala tralili. Orang Kristen tak bisa masuk ke Yerusalem, tak bisa masuk ke dalam bait suci, nggak bisa, haram hukumnya. Orang pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan, orang yang tidak bersunat, yang tidak mandi junub masuk ke dalam sinagoge, nggak boleh.
Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Nanti ditertawakan Pak sama orang Yahudi, ditertawakan sama umat Islam. Kristen itu agama komunitas yang dibentuk oleh Paulus, yang nantinya ajaran Paulusnya dibukukan, dibekukan, dijadikan sebagai bundel, lalu dijadikan sebagai kitab suci oleh Kekaisaran Roma. Muncullah Katolik, pecahannya nanti Protestan, Advent, apalagi Kolombia. Banyak pokoknya sekte-sekte itu, ada ribuan sekte Kristen yang muncul nanti belakangan. Nah itu yang pertama. Selamat siang yang kedua. Selamat siang. Siap. Ini juga Yang kedua, Ntar diam dulu kan, jangan. Anda mengatakan tentang nabi-nabi palsu itu bukan satu orang. Memang betul. Dengan Lukas diakui rasul, dengan Markus diakui rasul, dengan Petrus diakui rasul, dengan Matius diakui rasul, dengan Yohanes diakui rasul. Mereka itu adalah nabi-nabi. Istilah rasul itu muncul di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Itu cuma diambil di terjemahan Indonesia. Ketika orang itu rasul, maka dia otomatis nabi. Rasul itu S1, nabi itu SMA. Seorang rasul wajib hukumnya jadi nabi dulu. Itu konsep nabi, itu konsep rasul. Jadi kalau mengambil istilah rasul, harus mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Kamu nggak butuh perlindungannya. Jadi kalau Anda mengatakan nabi-nabi palsu itu bukan satu orang, memang banyak. Lukas, Markus, Yohanes. Ya, penulis-penulis kitab ini termasuk Paulus. Itu adalah nabi-nabi palsunya. Makanya di antara mereka tak ada yang mati baik. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena nubuatannya dalam Ulangan 18 nomor 19-20, seorang nabi palsu yang berkata tentang sesuatu yang bukan dari aku, dia harus mati. Coba lihat para penulis kitab Anda, ada yang mati bagus, semuanya mati mengenaskan. Yang ketiga, terakhir, Kristen yang diusir. Memang betul. Bukan Kristen sebagian, tapi seluruhnya. Semua yang menyembah Yesus, semua yang ibadah minggu, semua yang makan babi, seluruhnya tak ada disisakan. Bayangkan, jangankan jemaat-jemaat biasa, seorang pendeta yang sudah mampu mengusir setan, bahkan seorang pendeta yang mampu bermujizat diusir, apalagi jemaat-jemaat biasa. Semuanya. Kenapa? Coba Anda lihat dengan teliti Matius 7 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Ingat, pohon yang dimaksud di sini adalah ajaran. Buah yang dimaksud di sini adalah pengikutnya. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Jadi kalau ajarannya ada yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa, maka ajarannya yang harus dihapuskan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti ini bukan satu orang, dua orang, tiga orang, semuanya. Kenapa? Karena Kristennya dan buah-buahnya, pohon itu adalah Kristen, buah itu adalah umatnya. Maka pohon dan umatnya, agama dan umatnya harus disingkirkan ke dalam api neraka. Bukan sebagian-sebagian, bukan, seluruhnya. Agama Kristen dan pengikutnya semuanya akan dibuang ke dalam api neraka. Ini dalil, Pak. Ini dalil. Jadi jangan Anda mengatakan, oh ini sebagian ada orang yang menyebut Yesus Kristen, Yesus Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Yesus. Mana ada kehendak Yesus menyembah dirinya? Mana ada kehendak Yesus makan babi? Mana ada kehendak Yesus ibadah minggu? Mana ada kehendak Yesus jangan bersunat? Tak ada. Tak ada, Pak. Semua yang Anda lakukan sebagai orang Kristen, semuanya adalah kehendak Paulus. Coba Anda renungkan itu. Saya nyembah Yesus ini kehendak siapa ya? Kehendak Yesus mana dalilnya? Tak ada, Pak. Kalau dalil dari Paulus ada. Roma 14:9, Roma 10:9, dan banyak lagi dalil-dalilnya yang mengarahkan orang Kristen harus menyembah anak orang. Demikian. Oke, makasih Bang. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu sudah tepat, Bang. Tidak ada yang salah. Dan Kristus di situ adalah Yesus. Tetapi Anda selalu menarasikan seolah-olah Kristen itu pengikut Paulus.
Anda sudah mengatakan tadi, Kristen artinya pengikut Kristus. Itu segi bahasa memang sudah tepat. Dan Kristus adalah Yesus sendiri gitu loh. Nah, masalah tentang Petrus diutus kepada bangsa-bangsa bersunas dan Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain, itu kan jelas dalam Kisah Para Rasul 9. Dikatakan di situ ketika Ananias disuruh menyembuhkan mata Paulus yang buta, Ananias sempat protes bahwa orang ini adalah orang jahat yang selalu memusuhi Kristen. Tetapi Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma bangsa Israel, tetapi semua bangsa di dunia. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 ayat 14, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Begitu Bang, jadi jangan mematok bahwa Yesus itu hanya di Israel ajarannya, bukan, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah yang kemudian, masalah Matius 7 tadi, saya kira coba Anda memahami ayat 21 itu, karena di situ kuncinya Bang. Apa makna ayat 21 itu? Kalau Anda gagal paham di situ, maka ayat 22, 23 pasti gagal paham. Karena di situ memang dipisahkan antara orang yang cuma di mulut berkata Yesus Tuhan, dan orang yang di mulut mengaku Yesus Tuhan tetapi melakukan kehendak Bapa. Itulah yang tidak diusir nanti di surga. Gitu Bang. Saya tidak terlalu lama ini, cuma menanggapi aja sedikit. Oke, ya, silakan. baik. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang mengatakan informasi ini kepada murid-muridnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya menuntut perkataan Yesus sembahlah aku, itu ada? Tak ada. Jadi ketika Anda dihakimi nanti seperti Matius 7, Anda diusir. Karena Yesus tidak pernah melontarkan perkataan sembahlah aku. Ingat, pola penghakiman yang akan Yesus lakukan terhadap terdakwa itu tertulis dalam Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan, yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Mana firman yang telah Yesus katakan? Sembahlah aku. Jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Bapa yang ada di surga. Mana? Ada? Tak ada. Maka kalian akan diusir. Masakan seorang Islam lebih mengetahui Bible daripada kalian? Kemudian Anda mencoba menerasikan apa yang tertuang dalam Matius 24 nomor 14. Saudaraku, di situ dalilnya menjelaskan, beritakan, dalam bahasa Yunani kuriso. Beritakan itu ceritakan, beritahukan, kabarkan, informasikan tentang kerajaan, tentang Injil kerajaan ini. Beritakan ke seluruh dunia. Kalian menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil yang mana yang Yesus beritakan? Injil kerajaan Elohim. Maka umat Islam mengajarkan apa? Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Itu yang harus diberitakan. Bukan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang harus diberitakan ke dunia, bukan. Yang harus diberitakan kepada seluruh dunia adalah Yesus, nabi, rasul, utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel saja. Itu yang harus diberitakan ke dunia. Kami umat Islam melakukan itu. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'akum min bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini yang harus diberitakan, bahwa Yesus adalah nabi rasul untuk Bani Israel. Beritakan pada seluruh dunia. Muncul pemberitaan yang dari seberang mengatakan Yesus adalah Tuhan kita yang datang menjelma inkarnasi menjadi orang, mati di atas tiang salib untuk keselamatan menebus dosa. Apa-apaan, ilmu dari mana itu? Yang harus diberitakan
Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa kesaksian seluruh bangsa? Orang-orang harus mengetahui, tidak seperti pengetahuan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu anak haram, Yesus itu adalah hasil zina dari pantera dengan mamanya Maria. Jangan, bukan itu yang diberitakan. Tapi yang diberitakan adalah Yesus Nabiullah, Yesus Rasulullah ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat bagi umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya bahwa jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada bangsa dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Timika, maka Anda harus ke Timika. Kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka kalian harus ke Jepang. Kalau Bani Israelnya ada di ujung bumi, kalian murid-muridku harus sampai ke sana. Beritakan kepada mereka bahwa aku datang diutus oleh Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ini yang harus diberitakan sampai penjuru bumi. Jangan berita-berita kosong dari nabi palsu. Demikian. Makasih Bang. Sama-sama. Gini, Anda selalu menarasikan bahwa menuntut ayat yang mengatakan Yesus harus disembah. Anda harus tahu bahwa Yesus datang dalam dunia ini bukan untuk disembah, tetapi datang sebagai penebus dosa, sebagai manusia. Makanya dikatakan hamba. Anda harus tahu bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan di situ bahwa firman itu adalah Allah, itulah yang menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia, Yesus mengatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi disinilah pemberitaan Kristus tentang kematiannya sebagai tebusan, yaitu kematiannya di kayu salib. Nah, inilah yang tidak dipahami Islam di situ. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan diserupakan. Nah, ini sudah beda konteks di situ. Nah, masalah Yesus disebut utusan, ya memang utusan karena dia logos Allah yang diutus ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi logos Allah itu adalah hakikatnya Allah sendiri. Sama seperti Bang Suma dengan pikiran Bang Suma, yaitu hakikatnya satu, bukan dua. Gitu Bang. Yang berikutnya, saya tidak panjang-panjang menanggapi, sedikit lagi. Masalah Roma 14 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Paulus di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya kira di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Rasul Petrus dan semua rasul juga mengatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak ada bedanya dengan Roma 14 ayat 9 itu, sama saja. Gitu Bang. Oke, baik. Al-Quranul Karim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iyad'una min dunihi illa inatha, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini, bahwa yang kalian sembah itu setan. Yohanes, dengarkan pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidak lain yang mereka sembah orang-orang kafir itu hanyalah setan yang durhaka. Yesus mengatakan, dan satu di antaramu adalah setan. Yang disalib ini adalah setan. Mari kita buktikan. Di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana Paulus mengambil kutipan tertulis ini? Di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa katanya? Apabila seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada satu tiang,
Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab seorang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Berarti yang disalib, yang digantung ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa saya katakan yang disalib ini adalah setan? Karena Yesus yang mengatakan itu. Satu di antaramu adalah setan. Dan Tuhan mengatakan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengatakan orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Mari kita analisa ilmiah. Kita bedah di meja akademisi. Pelan-pelan kita. Yang mati digantung itu orang terkutuk. Yang mati digantung itu orang yang dikutuk, dan yang mengutuknya bukan manusia. Yang mengutuknya itu adalah Elohim. Karena melakukan dosa sendiri, dosa pribadi, bukan dosa orang yang ditanggung. Apa dosanya? Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana tertulis? Dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yudas yang adalah iblis, Yesus, antara Yudas yang adalah iblis atau Yesus? Siapa yang makan suap? Siapa yang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Bisa Anda jawab? Ya. Bisa? Makasih. Ya, siapa yang terkutuk, Bang? Siapa yang menerima suap Baik. antara Yesus dan Yudas? Silakan. Baik. Jadi gini, Bang. Jadi saya melihat bahwa Bang Suma ini mulai mengarahkan bahwa Yesus itu tidak salib. Saya mendengar seperti itu tadi. Nah, saya katakan tadi bahwa sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus telah memberitakan kematiannya itu 3 kali di dalam Injil. Nah, pemberitaan pertama. Pertanyaannya bukan itu, Bang. Nggak, saya jelaskan dulu. Akan berlanjut di situ nanti kok sampai ke Galatia 3:13 nanti. Tenang aja, Bang Andi. Gini, di dalam Markus 10:45 Yesus sudah mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sudah pemberitaan pertama bahwa dirinya akan mati. Nah, yang kedua, Anda tadi mengutip bahwa Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Mestinya Anda pahami kalimat-kalimat di dalam ayat itu. Dikatakan di situ bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu bukan berarti Yesus terkutuk di situ, tetapi yang disebut terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung sesuai dengan Ulangan 21 yang Anda baca tadi. Makanya Rasul Paulus mengatakan sebab ada tertulis, gitu loh. Nah, apakah Yesus terkutuk? Ya tidak. Makanya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jalan menjadi kutuk itu artinya karena kita lah, makanya dia digantung gitu loh. Tetapi dia bukan orang terkutuk karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu. Nah, di dalam Ulangan 27 tadi Anda mengutip siapa yang menerima suap, ya itu memang konsep hukum Taurat itu. Siapa yang menerima suap itulah yang akan dihukum. Tetapi itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada si Yudas ini yang telah dipilih 12 tetapi satu yang menjadi iblis, yaitu si pengkhianat ini. Tetapi bukan itu yang digantung. Gitu loh, Bang. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Anda mengatakan Yesus digantung karena dosa kita. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Ada orang yang digantung karena dosa orang lain. Itu ajaran cuplis. Tak ada itu dalam konsep para nabi, konsep Tuhan tak ada. Ulangan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar
tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin punya konsep agama orang bersalah diselamatkan dan orang benar yang menjadi tumbal? Itu ajaran apa? Ajaran dewa Molok menyerahkan anak manusia untuk tumbal, untuk mendamaikan antara penyembah-penyembah Molok dengan dewa Molok. Itu satu. Kemudian ketika Anda berbicara Yesus 3 kali mengatakan tidak, saya katakan tidak. Yesus hanya mengatakan itu untuk angkatan jahat. Angkatan jahat dalam Matius 16 dikatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, angkatan tidak setia, selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini kebangkitan pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara murid-muridnya yang bukan angkatan jahat tidak pernah diajarkan itu. Apa buktinya? Kita lihat dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang terjadi di sana? Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-12 murid, ke-11 murid, dan kepada semua saudara yang lain, bahwa mayat sudah tidak ada di dalam kubur, hilang mayat itu. Perempuan-perempuan itu kemudian adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan perkataan-perkataan itu seakan-akan hanya perkataan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Artinya ketika perempuan itu mengatakan yang di dalam kubur itu bangkit, Pak, mereka murid-murid tidak percaya. Mereka murid-murid mengatakan itu semuanya adalah omong kosong. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan mereka. Nah, di data 12-nya dikatakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi di kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya kain kafan, lalu ia pergi. Dan Petrus dalam hati bertanya, apalah yang sekiranya terjadi ini? Menandakan Petrus in the gang tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Yang diajarkan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Mereka percaya itu, sampai Kristen pun percaya. Berarti Kristen ini adalah golongan angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya, tidak percaya, omong kosong itu. Artinya Yesus tak pernah mengajarkan mereka. Mereka tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat aja yang diberikan tanda. Angkatan jahat yang percaya, Kristen percaya. Kemudian berbicara mengenai dosa yang tadi. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya dosa, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata haleluya, amin, halilintar. Semua orang harus mengatakan itu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang bersalah. Siapa yang terkutuk? Yudas. Kenapa Yudas terkutuk? Karena dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Apakah kemudian yang mati ini adalah Yesus atau Yudas? Yang mati ini adalah orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia makan uang suap, bukan Yesus. Maka yang mati di atas tiang salib itu adalah setan. Kenapa setan? Karena Yudas. Loh, kok Yudas setan? Yes, karena Yesus mengatakan bahwa aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan. Apa buktinya? Setan masuk merasuki Yudas. Setannya masuk merasuki Yudas. Berarti di dalam diri Yudas ada setan. Setan mati di salib, tergantung. Dan itu yang Anda sembah. Berarti Al-Quran benar. Al-Quran mengatakan iya do'una min dunihi illa inatha wa iya do'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Yudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Demikian. Oke, makasih Bang. Ini konteksnya seolah-olah Anda menarasikan bahwa yang disalib ini Yudas, kalau saya dengar tadi. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab tentang pemberitaan Yesus yang 3 kali yang saya sebutkan tadi itu. Nah kemudian ketika Yesus diadili,
tentu di situ adalah Yesus sendiri gitu loh. Kemudian ketika Yesus itu sudah dikuburkan di Matius 27 ayat 62, di mana orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga untuk membuktikan perkataan Yesus bahwa apakah benar dia akan bangkit gitu loh, sesuai perkataannya. Dan itu dipenuhi Pilatus. Kubur Yesus itu dijaga. Nah, saat kebangkitan Yesus di Matius 28, itu malaikat sendiri yang bersaksi kepada para muridnya. Dikatakan di situ, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Itu perkataan malaikat. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit kembali. Sesuai dengan Markus 10 ayat 32 sampai 45 tadi itu. Gitu Bang. Jadi tidak ada kesempatan Yudas di sini disalib gitu, karena memang ini kesaksian para malaikat kepada para muridnya. Nah, apakah Anda mengatakan malaikat ini berbohong? Semua kesaksian dalam Alkitab itu bohong, gitu loh. Coba bagaimana reaksi Anda di situ? Oke. Justru ketika Maria datang kemudian, ingat sekali lagi saya katakan, yang datang ke kuburan itu bukan cuma Maria Magdalena. Datang beberapa orang ke kubur. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Artinya ibunya Yesus pun datang. Lalu sang Yesus yang ditanya, "Apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini?" Sementara yang ditanya ini adalah Yesus. Masakan Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus? Menandakan ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi. Sehingga yang saya katakan kepada saudara, bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Maria tidak mengenal anak kandungnya, itu mustahil. Mustahil. Lalu kemudian murid-murid mustahil tidak percaya ketika dikatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Apa kata mereka? Tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya. Masakan muridnya tidak percaya kalau Yesus sudah mengatakan, "Aku akan bangkit pada hari ketiga." Tetapi meskipun mereka tidak percaya, salah satu di antara mereka yaitu Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa sekiranya yang telah terjadi? Kalau Yesus sudah mengajarkan akan bangkit, kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang terjadi ya? Harusnya dia mengiyakan, "Oh iya, memang guru saya mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga." Tapi nyatanya, itu bukti pertama. Bukti kedua, dalam Lukas 24, nomor 33, nomor 36, 37. Coba Anda baca di sana. Apa yang dikatakan? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, si murid-murid sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. "Assalamualaikum," kata Yesus. "Salam alaikum." Mereka semua terkejut, lalu ketakutan dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kenapa dia ketakutan? Kalau memang sudah dipesan dia akan bangkit pada hari ketiga, kenapa dia ketakutan? Kalau memang dia sudah dipesan, "Aku akan bangkit pada hari ketiga," kenapa mereka mengira Yesus itu hantu? Kenapa? Lalu kemudian mereka menekankan, Yesus menekankan, "Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kalian? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang seperti kamu lihat padaku." Yesus menegaskan, teman, hai bro, aku bukan hantu loh, aku manusia loh. Adakah padamu makanan di sini untuk membuktikan bahwa aku bukan hantu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu mereka memberikan apa? Sepotong ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa Yesus minta makanan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia bukan hantu? Jadi Tuhan minta diraba. Rabalah aku.
Bukan bang. Manusia ini minta diraba kalau dia itu bukan hantu. Artinya dia tidak bangkit dari kematian. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika saudara mengatakan bahwa Yesus yang disalib. Apa alasannya Yesus disalib? Paling-paling ajaran pagan yang muncul untuk menebus dosa kita. Iya kan? Iya kan? Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Ketika kemudian mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, dikatakan kemudian di dalam perkataan Yesus, semua aku harus pergi di dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, di kitab para nabi dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang jujur? Siapa yang benar? Yesus. Berarti siapa yang diganti? Yesus. Siapa yang ditebus? Yesus. Yang menggantikan siapa? Oh, pengkhianat dan orang fasik. Kenapa Paulus disebut? Kenapa Yudas disebut fasik? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Berarti yang makan uang suap ini siapa? Yudas. Berarti yang fasik dipakai mengganti orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti untuk Yesus. Karena Yesus mengatakan, memang aku pergi, tetapi harus sesuai yang tertulis di kitab para nabi. Amsal ini termasuk kitab yang ada dalam deretan kitab Nevi'im. Artinya Yesus diselamatkan, Yudas yang menggantikan. Maka tidak salah Al-Quran mengatakan, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. 2000 tahun orang Kristen menyembah setan yang mati di atas tiang salib. Kenapa disebut setan? Karena Yesus sendiri menyebut Yudas itu setan. Di mana tertulis Yesus menyebut Yudas setan? Yohanes 6 nomor 70. Demikian. Kabur dia. Iya. Kabur bang. Setannya kabur Gurunda. Setannya kabur. Panas Gurunda, panas. Oke. Sahabat silakan dilanjut. Saya mau ibadah sebentar. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan edukasi yang kita berikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Bang Suma, dan juga bagi guru-guru saya yang ada di sini. Saya tetap stay tune di sini, teman-teman, bersama dengan kalian. Saya hanya ingin ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Gurunda sehat selalu. Amin, amin. Makasih Ahi, Adinda. Semuanya juga sehat. Lanjut. Siap. Silakan Gurunda Handi. Jadi sebenarnya begini ya. Pergi tadi Redik pergi. Jadi begini ya. Karena begini itu hanya bisa dibeginikan kan gitu. Karena setiap ditanya ya jadi begini ya. Ya begitulah. Yang namanya begini ya gitu. Harus ya, kenapa kok mereka harus meyakini Yesus itu disalib? Karena ketika mereka nggak meyakini Yesus disalib, berarti mereka punya Tuhan. Ya Kasian. pasti. Kacau ini, kacau. Kalau nggak ada penyaliban, mereka nggak punya Tuhan. Ya. Dan tidak ada korban penebus dosa. Ini kalau Bunda Maria tahu urusan ini. Oh, panjang urusannya. Panjang urusannya. Anak gue lu korbankan, ada aja lu Pade. Kan gitu. Panjang urusannya ini. Bu, kata Bunda Maria gini loh ya. Saya yang merawat dari kecil. Saya mengandung dia. Lu jadiin tumbal, lu jadiin Tuhan menebus dosa lu. Terlalu. Kan gitu. Mana Bu Rasmi tadi minta permintaan Bu Rasmi? Jadi pertanyaan Bang Juma sehingga Dokter Adi pergi tanpa pamit, ya itu tadi, siapa yang menghendaki atau siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Kan begitu. Kalau untuk tadi yang satu ini jawabannya sih ada. Cuma kalau saya boleh nilai dia menjawab esai gitu ya, saya sebagai dosen ya saya kasih minus 20 gitu. Buset. Ya banget minusnya. Ya karena nggak mungkin lolos dong mahasiswa gua kalau kayak gitu. Lain ditanya, lain dijawab. Itu namanya ngecengin dosen. Kan gitu. Saya turunkan dulu belajar bahasa Indonesia dulu di kelas 5 SD kan gitu.
Kalau ditanya lagi gitu loh, kalau misalnya siapa yang menyuruh Anda menuangkan Yesus nggak bisa jawab, ya lebih baik kita turunkan sedikit. Apakah waktu Yesus mengajar itu menyuruh menyembah siapa? Yesus menyuruh menyembah Bapa atau menyuruh menyembah dirinya? Kan dasarnya sebenarnya di sana, teman-teman. Jadi memang serba salah ini teman kita ini. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh doktrinnya, ya mengamuk di dalam sanubari mereka, sehingga akal sehatnya itu mati suri gitu dalam hal ini. Tapi mereka kalau dalam hal bisnis, makanan, akal sehatnya ya masih lah. Nggak mungkin dong ada ibu-ibu begitu, dia ambil tai sapi terus dimasak buat suaminya. Nggak mungkin dong akalnya mati, pasti masih berfungsi. Pasti dong mengambil beras, dimasak, ikan, apa segala macam itu disuguhkan kepada suaminya. Tapi kalau masalah iman, tidak bisa membedakan mana anak orang, mana Tuhan. Bahkan justru kesulitan membedakannya, diracik sebuah menjadi obat, manusia campur Tuhan. Dan disimpulkan 100% manusia, 100% Tuhan. Nah ini anak orang loh. Anak orang loh diginiin, ada aja lupa deh. Emaknya sendiri nggak pernah gituin anaknya. Gitu loh. Pak Yusuf sebagai bapak tiri kagak pernah komentar bahwa anak tiri gua atau anak bawaan dari ibunya itu adalah Tuhan. Enggak. Saudaranya apalagi. Iya, Bang Handi ngomong sesuai ayat dong ya. Nah ini ada orang nih yang ngomong. Siapa tuh? Ada. Siapa dia? Selamat disapa dulu. Oh, ada orang ya. Selamat siang Ibu Rasmi. Kalau begitu saya tanya Bu Rasmi, kalau ada Ibu Rasmi di sini ya, dengerin dulu pertanyaannya Bu Rasmi. Apakah Bunda Maria mengetahui kalau anaknya itu Tuhan? Silakan. Ya, dia tahu karena sebelum Maria mengandung, ya Allah sudah berfirman melalui malaikat Gabriel kalau Maria akan mengandung anak Allah. Oke, mengetahui cukup. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Silakan. Ya, Maria tetap menuhankan anaknya karena yang dikandungnya anak Allah. Baik, nggak apa-apa. Waktu bayi ini tidur, apakah Bunda Maria menyembah bayi yang sedang tidur? Bingung. Ya, disembah karena dia kan Tuhan. Baik. Tuhan, ya disembah. Atau dibangunkan dulu, bayi anakku, Tuhanku, bangun dulu, ibu mau menyembah begitu? Enggak, karena enggak mesti harus dibangunkan karena Yesus itu kan penuh kuasa. Oke, ya. baik. Ya. Waktu bayi ini digendong sambil disusui begitu, bagaimana orang menyembahnya? Dihentikan dulu susunya atau diteruskan? Ya biasa aja, karena biasa kan Yesus itu kembali lagi, Yesus itu maha kuasa gitu ya. Baik. Karena apa yang Yesus itu anak Allah. Oke, udah cukup. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yang dikuasai Yesus waktu bayi, ya dia harus. Awas salah ngomong, awas. Dia harus. Karena dia kan datang ke dunia, datang ke dunia. Awas jatuh. Yesus itu datang ke dunia dalam misi penyelamatan umat manusia, gitu ya. Bukan itu pertanyaannya. Umat manusia berdosa. Bukan itu, Bu Rasmi. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Ya itu jawabannya, karena Yesus datang ke dunia dalam melaksanakan misi penyelamatan umat manusia. Udah mulai. Jadi waktu bayi dia belum melaksanakan misi ya, masih menunggu dia setelah dewasa. Bu Rasmi, saya jawab gini pertanyaan. Waktu dia bayi, Yesus memang ada dia kuasai air susu ibunya karena bapaknya nggak boleh nyentuh dan dia tidak punya saudara kembar.
Jadi Yesus Ayatnya begitu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Jadi Yesus Ayatnya di mana? hanya Kalau nggak ada ayat berarti kamu iblis pemfitnah ya. Di mana ayatnya? Kalau nggak ada ayatnya berarti kamu iblis pemfitnah ya. Paham? ada nggak waktu Yesus bayi ada Di nggak yang mana ganggu? ayatnya? Dengarkan Di dulu. mana ayatnya? Mulai emosi dia. Ayatnya dulu biar kita baca. Ayatnya dulu. Iya. Tenang Sabar Ani. Bu Rasmi, sabar. Tenang Ani. Ya, kamu yang sabar. Soalnya kamu nggak baca ayat, kamu suka fitnah. Kamu yang sabar ya, jangan suka fitnah. Bu Rasmi di Lukas 11 nomor 27 ketika Yesus Ya, masih bentar. berbicara Bentar, Lukas 11 biar kita buka. 27 Lukas 11. nomor 27. Jadi Yesus itu kan anak tunggal waktu itu. Jadi waktu bayi nggak ada yang bisa mengganggu asi ibunya, dia sendiri Baca gitu dong, loh. baca apa ayatnya? Ya Bu Rasmi lah yang baca. Oh, kamu yang bilang, aku yang baca gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, Ketika Doro. Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dia dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Berarti Tetapi dia Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." berarti Yesus pernah disusui ya? Ya, iya. Iya. Namanya Maria yang mengandung ya disusui lah. Karena Waktu Yesus, Allah makanya sudah berfirman. pertanyaannya adalah waktu Yesus bayi apa yang dia kuasai? Waktu bayi dia belum ini ya, karena kan dia bekerja, bertugas itu setelah dewasa. Jadi waktu bayi ya dia bayi biasa. Oke, gini loh ya. Bayi biasa. Iya, Dia dulu. belum bukan gak ada kuasa. Kan dia Tuhan, dia berkuasa, hanya saja dia belum melaksanakan tugasnya di situ waktu bayi. Oke, jadi Tuhan rehat dulu waktu bayi ya, belum dia bertugas. Ya, belum bertugas dia Belum waktu bertugas bayi. dia. Ya namanya masih bayi, logika. Dia kan bayi ini kan dia lahir menjadi manusia. Bayi ya jelas lah bayi nggak bisa belum mengapa-ngapai ya. Jadi bayi ini belum jadi Tuhan dia, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan dia. Sudah Tuhan, tetapi di situ kan dia lahir menjadi manusia. Oh, jadi Ya, Tuhan jadi bayi, belum ada, jadi gini ya. loh. Kesimpulannya berasmi, Tuhan bayi ini belum maha kuasa, betul? Maha kuasa hanya saja. Kalau dia maha kuasa hanya apa yang saja dia dikuasai? belum Kalau maha kuasa apa yang dia kuasai bayi ini? kan seperti yang saya katakan tadi, dia melaksanakan tugasnya setelah dewasa, bukan waktu bayi. Iya, saya tanya kalau Yesus ini waktu bayi sudah maha kuasa. gini Ya, kan, kalau begini dengerin karena gantian dulu ya. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab ya, nggak ada ayatnya di Alkitab. Makanya dengarkan saya dulu, Bu Waktu Rasmi. bayi dia melakukan apa? Waktu bayi dia melakukan apa? Nggak ada tertulis di Alkitab. Waktu Jadi bayi tidak dia ada melakukan, dikatakan. waktu bayi dia melakukan aktivitas menikmati ASI ibunya loh. Aktivitas juga loh itu. Tadi kamu udah setuju dia disusui gitu. Kedua, Bunda Maria itu waktu itu dia hanya punya anak tunggal namanya Yesus. Jadi Yesus ini menguasai ASI ibunya. Tidak mungkin dia kasih ke bapak tirinya. Nggak boleh itu bapak mengganggu jatah bayi. Nggak boleh. Ada nggak di sini bapak-bapak di sini pernah mengganggu jatah bayi? Istirahat kita. Istirahat kita, Bunda Berasmi. Enggak, saya Masa? tidak mau juga. Masa gitu loh, bukan semua dengerin dulu. Iya, lanjut aja Iya. udah. Ya Udah kagak ngerti, mungkin gitu, kagak mungkin anak bayi ngerti loh, udah ngerti bro. loh Handi, lanjutkan aja, udah ngerti. Iya, ini mau lanjut. Jadi nggak mungkin bayi di kiri, bapak di kanan. Nggak boleh begitu, bapak-bapak ya. Iya, udah ngerti Nggak loh boleh, Handi, ya. udah ngerti. Ya, udah, kalau udah ngerti bagus lah. Ini saya himbau kepada bapak-bapak seluruh dunia ya. Apabila istri mau melahirkan, punya anak bayi, berhentilah dulu, kasihlah jatah anakmu itu. Anakmu lah beri kekuasaan untuk menikmati itu, ada waktunya nanti. Betul ya Bu Rasmi? Apa salahnya sih? Apa salahnya sih? Ya, apa salahnya sih berpuasa Bapaknya itu dulu? kemasannya Gitu loh. doang. Ya,
Boleh lah megang-megang dikit, tapi itu untuk itu loh, nggak boleh itu. Aduh, Bu Rasmi. Kayak nggak pernah punya anak aja. Dibilang udah ngerti gimana sih kamu? Ya, udah ngerti dia, udah ngerti dia. Udah ngerti. Udah ngerti. Oke, lanjut ya. Mati lampu ke mana? Ya, Tunggu dulu Bang Handi. Ya, Tapi gimana, sampai gimana? kapan Bang Handi? Ya, yang kita lah bagaimana berapa tahun lah ya. Kan ada namanya balita, bayi 5 tahun. Balik. Gitu ya, Paling 5 tahun balita. doang. 5 tahun 5 tahun doang. ya udah. Kalau udah Gitu lebih lah. dari 5 tahun kan kemasannya boleh kita ambil. Iya kan. Jadi sekarang ini loh Bu Rasmi. Di umur berapa sih kira-kira Yesus itu? Ini loh menandakan dia Tuhan. Kan bayi belum bisa tuh. Di umur berapa Bu Rasmi? Ini kita lanjut aja ya. Tadi saya bilang kan udah ngerti. Jadi Iya, nggak usah iya, dibahas lagi tuh. Enggak lagi di umur Jadi kan berapa gini, tuh? bentar. Jadi Ya. yang saya bahas di sini ya, di Alkitab ya, yang disalibkan itu Yesus. Dan tidak ada di Alkitab Jangan buru-buru yang nyalip dulu, ini mengatakan baru bayi, langsung disalib, baru bayi langsung Iya, kan disalib. itu yang tadi udah ngerti. Tadi kan udah bilang udah ngerti. Iya, Dan ini kan semua kita semua umur-umur. manusia yang sudah dewasa, semua manusia yang sudah dewasa itu udah ngerti. Ntar Handi. dulu Bu Rasmi, Kalau kau nggak usia-usia ngerti, ini berarti dulu. kau idiot. Usia-usia Kalau sekolah kau dulu. nggak ngerti berarti kau idiot. Iya, Kalau kau iya, lagi nggak ngomong apa-apa. lagi terus berarti kau idiot. Aku maklum ke orang sama orang idiot. Iya. Usia-usia sekolah kita bahas dulu, usia sekolah gitu ya. Berarti kau idiot ya kan? Kenapa sih Bu Rasmi suka marah-marah? Lagi dapat ya? Bukan marah, aku kan udah aku bilang dari tadi semua orang dewasa itu udah ngerti Handi. Iya, Kan dari tadi ini udah loh. ngomong. Itu masalah bayi udah. Kita lanjut aja. Aku mau tanya sama kalian. Ini ya. usia sekolah dulu Di Bu Rasmi. Alkitab dengar. Aduh. Udah dibilang udah ngerti gimana sih? Susah memang ngomong sama orang idiot ya kan? Handi ini Kenapa lagi sih Bu Rasmi marah-marah? idiot kamu. Aduh. Udah aku bilang, udah ngerti. Kalau udah ngerti udah loh. Ya ntar dulu ini kan kita bahas usia sekolah, Ya. usia sekolah. Berarti kau betul idiot. Udah bahas lah. Ini waktu Yesus usia 12 tahun itu ngapain Bu Rasmi? Udah Tuhan dia belum? Usia 12 tahun udah Tuhan apa belum Tuhan dia? Ayolah Bu Rasmi, janganlah marah-marah. Kalau lagi dapat ya santai aja lah. Kita maklumi kalau marah-marah biar dapat, atau lagi ada belum bayar kredit motor, ya sabar aja gitu. Ya biar aku jawab ya Handi ya. Iya. Pasang otak kau ya. Iya, Pasang iya. otaknya ya. Iya. Jadi telah lahir bagimu Yesus Kristus, yaitu Tuhan Sang Juru Selamat. Berarti yang lahir itu Tuhan Sang Juru Selamat lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, jadi Tuhan itu lahir menjadi manusia, mulai dari lahir dia sampai dewasa dia tetap Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan sendiri yang lahir menjadi manusia. Ya, Itu ya, di ya, Alkitab ya. kami. Kalau di Al-Qur'anmu memfitnah Iya, Alkitab kami, Jadi ya Yesus itu urusan kalian gitu di loh. usia 12 tahun itu kira-kira Yesus umur berapa dia mimpi bahasa ya? Nggak ada tertulis Handi ya, Oh, nggak jadi nggak usah dibahas. Baik. Iya. Dia waktu pernah sekolah nggak sih dia? Ya sekolah, karena Yesus itu bisa Sekolah. baca tulis. Oke, jadi Tuhan sekolah. Bukan seperti kalian nggak iya, tahu iya. baca tulis. Iya, ya kan? jadi Tuhan- Yesus kami tahu. Ya, jadi Tuhan sekolah. Sekolah. Atau apa yang Makanya dipelajari? dia bisa baca tulis. Apa yang dipelajari Tuhan di sekolahan? Baca tulis lah. Oh, belajar baca tulis. Ya. Jadi lebih pintar guru daripada Tuhan ya? Bingung. Kalau untuk masalah Tuhan sekolah. baca tulis, kalau untuk iya. Tuhan Ya sekolah. daripada ya
Iya Tuhan sekolah daripada kalian tuh ya kan buta huruf, bisa pula kalian percaya sama yang buta huruf gitu ya kan, bisa kalian percaya sama tulisan yang buta huruf, lebih parah kalian gitu loh, lebih parah kalian percaya sama tulisan yang buta huruf gitu kan, parah kalian lebih parah gitu ya. Daripada gue simpan mending gue ketawa. Berapa tahun itu Yesus sekolah, Bu Rasmi? Nggak ada tertulis berapa tahun dia sekolah. Ya saya nggak bisa ngebayangin ya waktu Bunda Maria daftarkan anaknya ke sekolah ya. Nanti ditanya. Nggak ada tertulis. Ntar iya. dulu. Kira-kira gurunya tahu nggak sih kalau yang muridnya ini adalah Tuhan? Nggak ada tertulis Andi. Oh jadi gurunya nggak tahu kalau dia muridnya adalah Tuhan? Nggak ada tertulis Andi. Nah, begini loh ya. Sementara Yesus asik belajar di sekolah. Terus waktunya orang menyembah. Disuruh pulang atau diterusin sekolahnya? Nggak ada tertulis. Ya Tuhan lagi sekolah loh. Misalnya proses belajar mengajar matematika atau belajar tulis menulis. Terus Bunda Maria mau menyembah. Anak pulang dulu, ibu mau menyembah. Kata Yesus, ntar dulu bu, orang lagi sekolah kok, kan gitu ya? Apa gimana? Nggak tertulis. Ya nampaklah kalian yang nggak sekolah buta huruf itu ya kan. Kalau di Alkitab dikatakan baca tulis udah nggak ada pertanyaan. Yang penting udah ngerti baca tulis. Ya kalau nggak ngerti baca tulis ya gimana? Banyak pertanyaan lah kayak kau ya kan Handia kan. Maklum aja. Jadi Tuhan harus belajar juga ya. Dia berasmi ya Tuhan harus belajar ya. Ya karena dia kan di situ datang ke dunia. Jadi harus belajar baca tulis karena dia datang ke dunia. Karena kan Yesus itu kan asalnya dari sorga. Dari sorga dia datang ke dunia. Jadi dia harus penyesuaian dengan belajar apa ini enggak? yang Belajar terjadi, bagaimana keadaan dunia, dia harus penyesuaian juga gitu. Kira-kira mata pelajaran apa sih saja yang mata pelajaran apa yang dipelajari Yesus di sekolah? Ya maklum lah orang idiot kan banyak kali pertanyaan. Mata pelajaran pula ditanya ya kan. Ya Star Philips apa yang mau ditanya? Ini ada di bawah yang nanya. Kira-kira dia Yesus pernah bolos nggak waktu sekolah? Itu pertanyaan orang idiot itu ya. Janganlah begitu juga ya. Kalau samping pelajaran ini yang kita bahas Alkitab. Anak kecil aja tahu loh kalau lagi bahas Alkitab berarti yang dibahas itu Alkitab. Iya. Jadi di samping belajar baca tulis, dia belajar apa lagi Bu Rasmi? Memang betul lah ya kan, anak idiot nggak ngerti-ngerti. Kan nanya. Ya jadi di umur 12 berarti dia sekolah itu SD, SMP, SMA ya. Kira-kira gitu ya Bu Rasmi ya. Setahumu zaman dulu udah ada kayak gitu. Setahumu udah ada zaman dulu gitu. Ya, menurut pernah pendeta saya baca, saya dengar Esra Soru, SD, SMP, SMA, STV, bahkan menurut pendeta saya Esra Soru itu Yesus itu sarjana teologi loh. Kalau kamu bukan anak idiot ya, harusnya kau ngerti waktu masa penjajahan Belanda aja belum ada sekolah kayak gitu. Tetapi berarti, karena kau idiot, aku maklum aja. Berarti pendeta Esra Soru idiot dong kalau begitu. Itu kau yang katakan, bukan aku. Lah Esra Soru yang ngomong tadi, aku cuma kutip pernyataan dia. Aku nggak pernah dengar dia ngomong, jadi kau yang bilang, aku nggak ada. Banyak. Aku nggak pernah aku dengar dia ngomong ya. Apa perlu saya perdengarkan? No, nggak penting sama aku karena bukan itu yang mau kubahas. Yang mau kubahas di sini di mana ayatnya di Alkitab Yudas yang disalibkan. Ya, kalau nggak ada di Alkitab Yudas yang disalibkan berarti kalian tukang fitnah. Memang pekerjaan kalian itu, kalian kan ahli-ahli Taurat. Di Alkitab ini kalian ini keturunan ahli Taurat, tukang fitnah. Ya, buka di Alkitab di mana ayatnya Yudas disalibkan. Oke Bu Dasmi, kalau memang Anda mengatakan bukan Yudas disalib, ya itu iman Anda. Tapi